Drop the coordinates, please. Oke guys, di sini gue akan bahas film action terbaru di tahun 2021. Film ini berjudul The Tomorrow War. Film ini baru rilis di bulan Juni kemarin ya. Film ini menceritakan manusia di masa depan yang akan berperang melawan para monster yang sangat kelaparan. Mereka memburu apa saja makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Para manusia diambang kekalahan dari peperangan tersebut dan terancam kepunahan massal makhluk hidup di bumi. Oke, kita langsung saja ke ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan ada sebagian orang yang berjatuhan. Entah dari mana mereka datang, namun kini mereka berada di suatu kota yang sudah luluh lantak. Suasana sangat mencekam, gedung-gedung terbakar, dan kobaran api pun di mana-mana. 28 tahun sebelumnya, film ini berlatar belakang di tahun 2022 ya, di mana teknologi manusia pada saat itu sudah sangat canggih. Di malam itu, dia adalah Dan Forrester. Kita sebut saja dia Danny. Di rumahnya itu sedang ada sebuah pesta perayaan Natal. Danny seperti seorang ayah pada umumnya. Dia membawakan hadiah Natal itu untuk anak sematawayangnya. Putrinya itu bernama Muri. Muri adalah anak gadis yang sangat pintar. Bahkan dia bercita-cita ingin sekali menjadi seorang ilmuwan. Lalu dia adalah istri dari Dan Forrester. Di hari itu mereka sangatlah sibuk. Danny sendiri sekarang profesinya adalah sebagai guru SMA. Tak hanya itu, ternyata Danny juga adalah mantan pasukan khusus militer di Amerika yang pernah bertugas di Perang Irak pada waktu itu. Pada waktu itu sedang digelar sepak bola kejuaraan dunia yang dimana Brazil dan Italia sedang bertanding di partai final. Saat mereka sedang asik-asiknya melihat pertandingan tersebut, tiba-tiba saja di lapangan tersebut terjadi sesuatu. Ada sebuah cahaya yang muncul tiba-tiba di tengah lapangan. Tentu saja itu membuat orang-orang yang ada di stadion pun menjadi berhamburan panik. Lalu keluar dari cahaya tersebut para pasukan dengan membawa persenjataan lengkap. Ternyata mereka adalah para manusia masa depan dari 30 tahun yang akan datang yang berteleportasi ke belakang ke tahun 2022. Mereka memberitahukan kalau di masa depan mereka sedang berperang. Tapi perang tersebut bukanlah melawan manusia dan manusia ada di abang kekalahan. Mereka juga memberitahukan beberapa tahun yang akan datang manusia akan musnah. Oleh karena itu, mereka mengumumkan kepada umat manusia di muka bumi ini untuk ikut berperang dan membantu mereka. Setahun kemudian setelah kejadian itu, kini masyarakat bumi pun berubah. Semua negara mempersiapkan pertahanan militer mereka. Dan para ilmuwan juga membuat teknologi yang bisa berteleportasi ke masa depan. Dikonfirmasi kalau musuh mereka di masa depan adalah berperang melawan monster yang berbentuk landak. Bahkan ribuan pasukan militer pun sudah dikerahkan dan berteleportasi berperang di masa depan. Namun naas sampai dengan saat ini banyak ribuan pasukan, bahkan jutaan pasukan militer di seluruh dunia yang dikerahkan ke masa depan banyak sekali yang tewas. Dan hanya sedikit yang bisa kembali. Dan kini para petinggi negara di seluruh dunia harus berpikir keras. Mau tidak mau para petinggi negara di seluruh dunia sepakat. Mereka harus mengirimkan warga sipil untuk ikut berperang. Lalu dari itu Danny yang sedang mengajarkan biologi kepada anak muridnya di kelas tersebut. Sepertinya pelajaran tentang biologi itu sangat membosankan. Membuat para siswa itu hanya diam saja. Danny mencoba untuk mencairkan suasana dalam kelas. Dia menawarkan mau bahas tentang apa di kelasnya itu kepada anak muridnya. Mereka dengan serempaknya ingin membahas tentang Gunung Merapi Purbakala. Nah, bocah ini yang bernama Martin, dia yang akan memberikan informasi penting kepada para pasukan militer nantinya. Jadi jangan kemana-mana, simak terus guys. Lalu beberapa saat kemudian, ada sebuah pemberitahuan masuk ke handphonenya milik dia. Singkatnya, dia pun mendatangi panggilan dari pihak militer. Danny yang tidak tahu apa-apa, dia didata tentang informasi pribadinya dia. Lalu disuruh untuk duduk dan diikat. Lalu salah satu tangannya itu dimasukkan ke sebuah alat, semacam alat deteksi, di mana itu adalah alat deteksi tercanggih yang bisa mengetahui kapan seseorang akan mati. Di data tersebut tertulis pada jam 11:23 waktu timur, tanggal 13 Oktober tahun 2030, Danny dinyatakan akan mati. Berarti, sisa umur Danny hanya tersisa 7 tahun lagi dari sekarang.
Lalu dia pun kini dipasang alat seperti gelang di tangannya itu. Alat tersebut adalah untuk membantu dia agar bisa teleportasi ke masa depan. Dani terpilih menjadi salah satu pasukan untuk berperang yang akan dikirim ke masa depan, guys. Dan alat itu juga permanen ada di tangannya Dani. Alat itu bisa dilepas setelah tugas dia selesai dalam peperangan di masa depan. Kini dia hanya diberi waktu 24 jam untuk pulang ke rumah dan harus kembali ke markas militer untuk mempersiapkan dirinya yang akan berperang di masa depan. Dani lalu menemui istrinya kalau dirinya terpilih untuk dikirim perang ke masa depan. Sang istri yang takut kehilangan Dani, dia mengajak Dani untuk kabur dari kota tersebut agar Dani tidak dibawa perang ke masa depan. Awalnya Dani pun tak tega harus meninggalkan keluarganya itu. Lalu dia pun kini menemui ayahnya Dani untuk meminta bantuan melepaskan gelang tersebut yang kini ada di tangannya Dani. Dani sebenarnya kurang begitu dekat dengan ayahnya itu karena Dani masih marah terhadap ayahnya itu yang telah meninggalkan ibunya terdahulu dan sampai ibunya itu kini tewas. Namun pembicaraan mereka malah membuat mereka menjadi bertengkar dan Dani pun tak jadi meminta bantuan ayahnya itu. Lalu dia pun pergi. Dani kembali ke istrinya dan meyakinkan dia kalau dia akan baik-baik saja. Dani akan ikut berperang. Walau bagaimanapun itu sudah menjadi kewajiban masyarakat bumi bagi orang yang terpilih untuk ikut berperang. Lalu Dani pun menemui Muri, putrinya itu, untuk berpamitan. Di sini, Muri yang seperti tidak rela ayahnya itu pergi, tapi Dani meyakinkan putrinya itu kalau dia berjanji akan kembali pulang. Lalu di sini terlihat orang-orang yang kini sudah terpilih. Mereka semua dikumpulkan dan akan diberi pelatihan militer secara singkat. Dari semua kebanyakan orang yang terpilih, hanyalah warga sipil biasa yang tidak ada basic berperang sama sekali. Namun karena kondisi yang sudah sangat darurat dan juga pasukan militer pun yang sudah hampir habis, mereka akan dikomandani oleh Letnan Hart dan hanya sedikit diberi pelatihan cara menggunakan senjata saja. Tidak ada pelatihan dasar. Mereka mau tidak mau harus langsung siap untuk berperang. Misi mereka akan berlangsung 7 hari. Jika gelang yang ada di tangan para pasukan itu masih ada dan mereka masih hidup setelah misi dalam 7 hari itu selesai, maka otomatis mereka akan berteleportasi kembali ke masa sekarang. Lalu mereka dibagi menjadi beberapa kelompok. Dani sendiri ditunjuk menjadi leader di kelompoknya itu. Di sini Dani bersama salah seorang, dia yang bernama Charlie. Dani sendiri tidak ada masalah dalam misi tersebut karena dia adalah mantan pasukan khusus. Dan dia adalah Dory, salah satu pejuang yang pernah berjuang perang di masa depan. Dan dia berhasil selamat dan kini dia dikirim kembali. Di sini Charlie sendiri adalah seorang dokter astronomi. Lalu para pasukan itu yang akan dikirim ke masa depan tepatnya akan berteleportasi ke tahun 2030. Mereka diberi arahan terlebih dahulu dan titik mana saja yang akan jadi misi mereka. Mereka juga diberitahukan kalau mereka akan berteleportasi melalui jumpling. Jumpling itu sendiri adalah sebuah teknologi yang bisa menembus ruang dan waktu seperti lubang cacing dan juga bisa ditempatkan di suatu titik koordinat. Ini bahaya, guys. Mereka bisa terkena pelanggaran lintas waktu yang ada di film Loki. Takutnya mereka akan diburu oleh para penjaga waktu. Ya nggak sih? Yang nonton film Loki pasti tahu. Lanjut cerita, setiap 6 hari sekali, monster lanak putih itu tidak akan keluar dari sarangnya. Di waktu itulah, mereka para pasukan itu akan dikirim ke masa depan dan akan diturunkan di sebuah pesisir pantai Miami. Namun keadaan darurat terjadi. Mereka para pasukan itu harus disegerakan dikirim dan itu tidak sesuai jadwal keberangkatan mereka. Singkat cerita, mereka pun lalu bersiap-siap untuk dikirim ke masa depan. Mereka semuanya ditempatkan di sebuah ruangan, di mana ruangan tersebut adalah tempat mereka untuk berteleportasi. Lalu satu persatu dari mereka pun berterbangan. Namun ternyata terjadi kesalahan titik koordinat pendaratan. Mereka harus terjatuh di sebuah perkotaan. Sebagian dari mereka pun banyak yang harus tewas akibat terjatuh di tempat yang salah. Tapi untungnya Dani dia terjatuh tepat di sebuah kolam renang dan dia berhasil selamat. Dan kini mereka yang selamat berada di sebuah perkotaan yang sudah luluh lantak, di mana mereka juga melihat para pasukan itu yang ada di bawah sedang diburu oleh monster tersebut. Lalu di sini di pusat komando di markas militer masa depan, seorang komandan wanita datang dan akan memberikan komando untuk para pasukan yang kini ada di masa depan. Mereka berkomunikasi lewat radio. Di sini komandan itu berkomunikasi langsung dengan Dani. Komandan memberikan misi kepada mereka untuk masuk ke sebuah lab dan lab tersebut ada di sekitar mereka. Misi mereka awalnya hanya misi untuk menyelamatkan pasukan yang tersisa yang terperangkap di lab tersebut. Sementara suara gemuruh monster tersebut mulai terdengar.
Di sini Dani dengan pengalaman dia yang pernah berada di zona perang, dia sangat ahli dalam mengatur pergerakan timnya. Mereka harus masuk ke sebuah fasilitas riset yang ada di kota tersebut. Dory yang menemukan salah satu mayat dari monster tersebut, dia mengambil kuku dari monster itu lalu dibawanya. Sementara mereka juga menemukan banyak mayat-mayat yang bergantungan di ruangan itu. Dan itu adalah tim pasukan yang mereka tak ada satupun yang selamat. Komandan yang kini mendapati kabar itu, dia kini memberikan misi kepada Dani untuk mengambil 12 kapsul biru yang ada di ruangan lab tersebut. Mereka juga harus cepat dan hanya diberi waktu 6 menit saja untuk meninggalkan area tersebut sebelum pesawat tempur datang yang akan menghancurkan kota itu. Namun mereka kini juga harus berhadapan dengan para monster itu. Ternyata monster itu mempunyai senjata yang bisa menembakkan ke targetnya itu. Lalu mereka pun mulai menembaki monster itu. Tapi monster itu kebal terhadap peluru. Kulit dari monster itu sangatlah keras dan peluru pun tak bisa menembusnya. Satu persatu dari mereka pun mulai dimangsa. Dory tahu titik kelemahan dari monster itu. Titik kelemahan dari monster itu adalah leher dan perutnya, dan monster itu kini semakin banyak dan memburu mereka. Dan bala bantuan dari mobil itu pun kini menjadi sasaran para monster. Mereka kini semua sudah terkepung oleh monster-monster yang sangat kelaparan itu. Lalu datang pesawat tempur dan mulai menjatuhkan bom ke area tersebut. Mereka yang masih berada di zona merah pun harus merubah jalur untuk menghindar dari bom tersebut. Tidak semua dari mereka selamat, bahkan mereka yang sudah terluka memilih akan melawan dan akan menghadang monster-monster itu. Dan kota itu hancur sehancur-hancurnya dengan dibombardir bom yang dijatuhkan dari pesawat tempur. Beberapa saat kemudian mereka yang berhasil selamat dievakuasi dan dibawa ke markas militer. Mereka masih berada di masa depan. Dory dan Charlie yang kini masih hidup. Dory yang menjadikan kuku monster itu menjadi sebuah kalung. Dory sendiri divonis akan mati 6 bulan lagi karena penyakit kanker. Lalu beberapa saat kemudian Dani dipanggil oleh komandan. Sementara Charlie dan Dory akan dikirim kembali untuk berperang memberantas melawan monster tersebut. Danny Forrester bertemu dengan wanita itu yang menjadi komando dalam misinya itu. Di sini terungkap kalau dia ternyata adalah Maury Forrester. Danny Forrester menemukan anak putrinya itu di masa depan. Kalian paham gak guys? Saat ini kan Danny sedang berteleportasi ke masa depan ke tahun 30 tahun yang akan datang. Dan wanita ini adalah putrinya itu yang bernama Maury dan kini sudah beranjak dewasa. Di sini Maury benar-benar mewujudkan cita-citanya yang ingin menjadi ilmuwan. Dan kini dia menjadi ilmuwan di militer dan sekaligus menjabat sebagai kolonel. Pertemuan antara mereka terasa aneh. Danny yang baru kemarin melihat putrinya itu yang masih kecil, tapi kini sudah menjadi besar. Di sini tentunya Maury yang sudah menjadi dewasa, banyak hal yang tentunya belum Danny ketahui sebelumnya. Maury masih menyembunyikan sesuatu dari ayahnya itu, tapi dia belum bisa menjelaskannya sekarang. Lalu Maury memperlihatkan kepada Danny salah satu monster itu, tapi ini monster betinanya. Monster betinanya itu lebih agresif dan langka. Monster yang menyerang Danny di perkotaan itu adalah monster pejantan. Monster betina ini jarang keluar, dia selalu bersembunyi di bawah tanah. Dan monster pejantan akan selalu melindungi betinanya. Di sini mereka akan melakukan misi penangkapan monster betina itu. Karena Maury sendiri ingin menangkap monster itu hidup-hidup untuk dia pelajari. Lalu mereka pun menyusun sebuah tim. Singkatnya, mereka pun sampai ke tempat sarang monster betina itu. Mereka mencoba menangkap monster itu dengan dibius terlebih dahulu. Mereka yang berusaha menarik monster itu untuk keluar dari sarangnya. Namun monster itu masih terus bertahan di lubang tersebut. Dan sampai pada akhirnya monster itu keluar dan menyerang mereka satu persatu. Lalu Maury yang mencoba untuk turun. Sementara Danny, dia hanya disuruh untuk diam di helikopter tersebut. Monster itu kini semakin mengganas. Sepertinya mereka sangat kewalahan melawan monster betina itu. Danny yang sangat khawatir putrinya yang ada di bawah, sementara monster pejantan pun kini sudah mulai berdatangan. Danny pun turun untuk membantu Maury.
Mereka berusaha memasukkan monster itu ke sebuah kandang baja. Dan akhirnya mereka pun berhasil dan membawa monster itu dengan helikopter. Namun, beberapa pesawat mereka diserbu oleh monster tersebut. Dan ribuan monster pejantan itu pun kini memburu mereka. Danny bersama Muri berhasil lolos dari serbuan monster dan kabur menggunakan mobil. Mereka berhenti di sebuah pesisir pantai dan menunggu helikopter bantuan menjemput mereka. Lalu film berpindah ke pangkalan militer yang berada di tengah laut. Mereka membawa monster itu yang kini masih diikat rantai. Dan juga mereka memberikan obat bius dalam 1 jam sekali. Muri lalu mengambil beberapa sampel darah dari monster tersebut untuk membuat sebuah toksin. Toksin itu sendiri adalah sebuah bakteri yang sengaja dibuat untuk merusak sel-sel darah suatu makhluk hidup. Tapi di sini, Muri sendiri akan membuat toksin itu dengan kadar bakteri yang sangat tinggi, agar toksin itu jika disuntikan atau dimasukkan ke tubuh monster tersebut akan hancur dengan cepat. Dari ratusan hasil tes belum menunjukkan hasil angka 100%. Sementara dari waktu yang tersisa di gelangnya Danny, mereka akan berpisah besok. Danny akan berteleportasi kembali ke masa tahun 2022, di mana itu masa asli kehidupannya Danny. Muri memberitahukan Danny, jika toksin ini berhasil dibuat, dia harus membawanya kembali ke masa tahun 2022 dan harus membuat toksin itu secara massal. Karena toksin itu tidak akan bekerja di masa mendatang. Toksin itu dibuat untuk mencegah perkembangan monster tersebut dan juga mencegah peperangan yang akan terjadi di masa depan. Namun konsekuensinya adalah Muri akan mati di sini. Tapi ayahnya percaya jalan mereka bisa dirubah dan ayahnya akan mencari cara agar mereka semuanya selamat. Setelah beberapa lama, lalu akhirnya toksin itu berhasil mencapai angka di 100%. Tapi beberapa saat kemudian ada alarm bahaya. Monster itu kini mulai memberontak. Dan ternyata para monster pejantan itu kini menyerbu pangkalan militer. Mereka mengetahui dan datang dengan jumlah yang sangat banyak. Monster pejantan itu berhasil menerobos masuk ke pangkalan militer. Lalu mereka, Muri dan juga Danny bergegas pergi. Muri sendiri harus melindungi ayahnya itu karena dia jalan satu-satunya untuk menyelamatkan umat manusia di masa yang akan datang. Sementara di luar sana, monster itu kini semakin banyak dan menghancurkan persenjataan mereka. Monster landak betina itu seperti tahu siapa yang mereka cari. Mereka mencari keberadaan Muri dan Danny. Danny dan Muri yang sudah terkepung di ruangan itu mau tidak mau harus melawan. Namun sayang, Muri harus terkena serangan dari monster itu yang membuat Muri terluka dan terjatuh. Keadaan di pangkalan militer pun sudah sangat kacau. Monster itu terlalu banyak. Muri yang kini sudah tak berdaya karena luka di perutnya yang sudah sangat parah. Di sini Muri berucap kata-kata perpisahan kepada ayahnya. Muri sendiri sudah sangat bahagia bisa mati dalam keadaan berjuang bersama ayahnya. Sementara waktu yang tersisa untuk Danny berteleportasi tinggal sebentar lagi. Muri lalu memberikan toksin itu kepada ayahnya untuk mencegah peperangan di masa depan. Dan monster betina itu kini menemukan mereka lalu mulai menyerang. Muri yang hampir jatuh sang ayah dengan sigap menangkap tangan Muri dan mereka pun bergelantungan. Danny yang tidak putus asa terus menarik Muri, tapi waktu yang sudah sangat mendesak mereka. Muri pun memilih untuk melepaskan genggaman tangan ayahnya dan menjatuhkan dirinya. Sementara di bawah sana sudah banyak ribuan monster itu yang siap memangsa Muri. Ayahnya yang tidak mau kehilangan Muri, dia tetap nekat meloncat dan menolong Muri. Tapi memang sudah tidak ada waktu lagi dan akhirnya Danny pun berteleportasi ke tahun 2022. Beberapa dari mereka pun ada yang berhasil selamat. Danny berhasil selamat dan membawa toksin tersebut. Danny meminta kepada Letnan Hawk untuk memproduksi massal toksin tersebut dan mereka harus kembali ke masa depan untuk melawan dan membasmi monster tersebut dengan toksin itu. Akan tetapi Jumpling yang ada di masa depan itu kini sudah hancur. Mereka tidak bisa lagi berteleportasi ke masa depan. Dan Danny juga melihat Charlie yang kini masih selamat. Danny kembali ke kehidupan yang seharusnya dia jalani sekarang. Dia bertemu kembali dengan istrinya dan juga kini Muri yang memang masih gadis kecil. Danny yang tahu akan kehilangan Muri di masa depan, dia begitu sangat bersedih dan tak ingin kehilangan anak kesayangannya itu. Danny juga menceritakan semuanya kepada istrinya itu. Ketika dia berada di masa depan, Danny sendiri masih mencari cara untuk mencegah peperangan yang akan terjadi di masa depan. Lalu mereka mulai menelusuri tempat kejadian awalnya saat terjadi peperangan di masa depan. Diketahui kalau peperangan itu dimulai di tahun 2048 di negara Rusia bagian utara. Namun anehnya kedatangan monster itu ke bumi tidak ada jejak.
atau tidak terdeteksi oleh satelit ataupun oleh NASA. Monster itu tiba-tiba muncul dengan sangat banyak dan langsung memburu manusia di masa depan. Di sini istrinya itu pintar. Bagaimana kalau monster itu bukan datang di tahun 2048, tapi monster itu datang ke bumi jauh sebelum teknologi manusia secanggih di zaman sekarang. Dan monster itu ada di antah berantah Rusia. Dani di sini mulai tersadar dan mulai menelusuri. Dani juga menemui kembali Dory yang dia masih selamat dan mengajak dia untuk melakukan rencana Dani selanjutnya. Singkatnya, Dani, Dory, dan juga Charlie mereka bertemu dan membahas tentang monster tersebut. Dory yang kebetulan membawa kuku dari monster tersebut saat dalam peperangan itu, kini Charlie yang sebagai ilmuwan, dia meneliti kuku monster tersebut dan dapat kesimpulan kalau kuku monster itu mendapati kandungan abu vulkanik. Tapi abu vulkanik itu bukan dari Rusia. Abu vulkanik itu berasal dari pegunungan perbatasan Cina dan Korea. Seketika Dani langsung teringat Martin, anak muridnya itu, yang sangat terobsesi tentang Gunung Merapi Purbakala. Lalu mereka pun menemui Martin dan menanyakan tentang Gunung Merapi Purbakala. Di sini mereka mendapatkan info kalau Gunung Merapi yang meletus pada tahun 946 sebelum Masehi dari Cina, dan letusan itu sangatlah besar. Hingga abu vulkanik dari Cina menyebar luas ke seluruh penjuru dunia dan banyak ditemukan di pegunungan Rusia. Yang kini, abu vulkanik itu terkubur salju sedalam 400 meter. Mereka bisa menyimpulkan kalau monster itu sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Mereka berkembang biak di sana dan menunggu es mencair dan menunggu hangat. Lalu serentak monster itu akan keluar semuanya dan mulai memangsa semua makhluk hidup di muka bumi ini. Di sini Dani masih ada rencana lain untuk mengantarkan mereka terbang ke Rusia secara ilegal. Dan akhirnya mereka menemui ayahnya kembali. Seperti biasa guys, seorang anak akan kembali kepada ayahnya jika anak tersebut ingin sesuatu dari ayahnya. Ayahnya yang memang adalah veteran perang Vietnam, dia mempunyai akses dan bisa membawa pesawat terbang untuk mengantarkan ekspedisi mereka ke Rusia. Singkatnya mereka pun bersiap-siap dan Letnan Hart ikut bersama mereka. Dia juga sudah memproduksi toksin itu secara massal. Sesampai di sana, di titik tujuan yang mereka akan tuju, di sini ternyata ada medan magnet yang sangat kuat. Bahkan, kompas pun terus berputar tanpa arah. Lalu mereka menghancurkan bongkahan es tersebut, dan akhirnya mereka berhasil menemukan sebuah lorong. Dan mereka masih mencari keberadaan monster tersebut. Mereka menemukan sebuah dunia bawah tanah yang sangat luas. Dan mereka menemukan pesawat luar angkasa itu. Lalu mereka pun mencoba masuk. Di sini mereka membagi beberapa kelompok. Charlie dan ayahnya itu bertugas untuk menjaga situasi di luar. Sementara Dani, Dory, Hart, dan juga sebagian lainnya, mereka yang akan masuk ke pesawat itu. Dan mereka menemukan ruangan di mana itu tempat pengembangbiakan monster tersebut yang kini masih dalam proses dan ada di dalam seperti sebuah telur. Mereka pun mulai melakukan pembasmian dengan menyuntikkan toksin itu ke mereka yang masih proses. Dan akhirnya mereka berhasil. Monster itu yang masih bayi langsung hancur seketika. Tapi sebagian dari monster ada yang berhasil keluar dan mulai menyerang mereka. Di sini sebagian dari mereka akan bertahan untuk melawan dan meledakkan pesawat tersebut secara manual. Lalu Dory memberikan kuku monster itu kepada Dani sebagai tanda kenangan dari dia untuk Dani. Lalu Dani pun pergi. Sementara ada 3 monster lainnya yang berhasil keluar dari pesawat itu. Ayahnya dan Charlie yang mencoba untuk menembaki monster itu. Dan mereka berhasil membunuh 2 monster itu yang akan menyerang mereka. Tapi ada salah satu monster itu yang berhasil kabur. Sementara dalam pesawat mereka masih melawan. Dan mereka pun meledakkan diri mereka bersama dengan monster itu. Kini mereka harus mencari salah satu monster itu yang kabur. Mereka berhasil membuat jebakan, dan monster itu yang menyerang mereka. Mereka kini mulai menembaki monster tersebut, dan kini mereka berdua yang berhadapan langsung dengan monster itu. Dani berhasil memasukkan toksin itu ke mulutnya monster, dan monster itu kini jatuh ke jurang dan hancur. Mereka bertiga pun berhasil selamat,
Dan ledakan di pegunungan Rusia itu diketahui masyarakat dunia, dan mereka berhasil menghentikan peperangan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dani bersama keluarganya kini kembali utuh, dan Murilah yang sebenarnya merubah takdir mereka. Tentunya Muri tidak akan mati pada tahun 2048. Bahkan, Muri pun merubah takdir dunia. Dia mampu membuat toksin itu yang bisa menghentikan perkembangbiakan monster tersebut. Lalu film pun selesai. Oke guys, semoga kalian suka dan terhibur ya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Salam dari saya dan bye-bye.